ganteng terus. Ngejreng sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk warga masyarakat Kota Bekasi, di sini saya sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nama saya Agus Harpa Senjaya. Mungkin ada pertanyaan atau obrolan dari warga masyarakat yang ingin disampaikan ke kami. Kami tunggu informasinya atau kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa perkembangan stunting di Kota Bekasi ini alhamdulillah dari tahun ke tahun, karena ini menjadi suatu program nasional yang di atasnya di bawah komando Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk ke program nasional ini. Makanya alhamdulillah untuk Kota Bekasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Dan di sini perlu disampaikan juga bahwa Kota Bekasi ini menjadi contoh untuk kabupaten kota lain yang ada di Jawa Barat, karena posisi sekarang itu penurunannya sampai dari 7,9% di tahun yang lalu, tahun ini hanya 3,4%. Artinya sudah ada penurunan 4,5%. Ini sangat luar biasa sekali, dan saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Bekasi, khususnya ibu-ibu atau calon-calon pengantin yang mau mendengarkan atau mengikuti arahan-arahan yang telah petugas-petugas kami di lapangan memberikan sosialisasi. Ya, gitu. Baik, untuk Pak Sekdis, tentunya untuk mitra sejaman siar yang ingin bertanya mengenai stunting ini silakan aja ya. Apakah mitra sendiri yang mengalami, keluarga, atau bagaimana solusinya, atau mungkin mitra akan bertanya di 0811186003 atau di fanpage-nya Elgangga 100.3 FM. Tadi Pak Agus sudah memberikan, Pak Sekdis sudah memberikan keterangan mengenai kondisi terkini ya stunting ya di Kota Bekasi, penurunannya drastis sekali. Lalu apa saja sih peran DPPKB ini dalam percepatan penurunan angka stunting ini, Pak? Iya, kira-kira seperti apa gambarannya gitu? Peran DPPKB dalam percepatan penurunan angka stunting ini salah satunya memberikan sosialisasi kepada keluarga yang bersiko stunting. Bersiko stunting ini bukan berarti dia di-judge atau bahwa dia itu stunting. Tidak. Bahkan kalau kita bersiko stunting, salah satunya banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kader-kader kami di lapangan dalam pemberian, misalkan dia karena berisiko stunting, misalkan kelihatannya gizinya buruk, makanya kita berikan gizi yang baik supaya nanti tidak terjadi stunting. Atau misalkan dalam IQ-nya atau melihat umur sekian bulan itu anak itu harusnya sudah bisa begini tapi belum bisa. Nah, kita berikan sosialisasi atau berikan pembelajaran kepada ibu-ibu tersebut oleh petugas-petugas kami di lapangan. Untuk Bapak mungkin bisa menjelaskan ini stunting ini kira-kira bisa dilihat pada umur berapa sih, atau mungkin bisa disamaratakan kalau ini gejalanya seperti ini gitu? Kalau stunting itu kan dilihat dari hanya dilihat dari tinggi, umur ya? Bukan dilihat dari umur. Jadi dari 0 sampai dengan 1000 hari ya, 1000 hari. Itu bisa itu akan kelihatan. Makanya misalkan sekarang misalkan baru 3 minggu, anak itu kelihatan oleh kita berisiko stunting. Berisiko stunting ini di mana, misalkan dari lingkar kepalanya, dari tinggi badannya, dari cara dia sudah bicara atau belum. Nah, itu juga mempengaruhi. Makanya kita memang pada saat ini kita bukan dokter ya, artinya bukan tenaga medis. Apabila melihat gejala-gejala seperti itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim kami di lapangan atau kader-kader, makanya memberikan, yang pertama memberikan edukasi dulu, yang kedua apabila memang dilihatnya
ini sangat berisiko stunting tinggi, makanya dibawalah ke puskesmas. Karena kami bekerja sama dengan puskesmas tersebut. Ya. Baik untuk Bapak. Baik Pak, kemudian kita kan pasti punya strategi ya Pak ya. Langkah apa aja sih yang sudah dilakukan oleh DPPKB Kota Bekasi ini untuk mengantisipasi stunting ini Pak untuk kedepannya gitu? Ya, terima kasih. Langkah yang telah dilakukan oleh kami salah satunya yaitu membentuk Kampung KB. Kampung KB ini bukan kampung keluarga berencana, bukan, tapi kampung keluarga yang berkualitas. Yang mana di dalam Kampung KB ada namanya Dashat atau dapur sehat makanan bergizi yang diberikan untuk keluarga yang berisiko stunting dan keluarga yang stunting. Gitu ya, makanya kadang-kadang kita ini untuk keluarga yang ada di rumah atau untuk ibu-ibu terutama, kadang-kadang kalau kedatangan kader itu mereka karena anak kita itu malu dengan kondisi seperti itu, kadang-kadang si ibu itu tidak mau memberikan bahwa anaknya ini mengatakan bahwa anak saya ini stunting atau risiko stunting. Bahkan ibu-ibu seperti itu. Nggak mau dibawa ya Pak? Nggak mau dibawa. Bahkan dia selalu diumpetin aja sehingga di dalam rumah. Padahal harusnya nggak begitu ya Pak? Padahal harusnya tidak seperti itu. Di sini juga ibu-ibu kader di lapangan juga jangan sampai pada saat mengedukasi kepada keluarga yang bersiko ataupun yang stunting, jangan menjudge atau jangan terlalu kasar juga. Kadang-kadang mungkin harus dengan pendekatan yang lebih baik supaya pada saat si ibu itu bawa anaknya atau pada saat si ibu itu memperlihatkan anaknya kepada petugas tidak keberatan. Di sini harus ada pendekatan yang antara hati ke hati lah antara ibu-ibu. Gitu. Jadi harus luas ya Pak. Harus luas juga. Bagaimana cara menghadapi ibu yang punya anak yang berisiko stunting atau stunting. Iya. Baik Bapak, mungkin yang sudah dilakukan oleh DPPKB Bekasi ini kira-kira sejauh mana Pak? Apa aja sih untuk mengatasi stunting ini? Iya. Atau dalam apa yang sudah dilakukan dalam kecepatan penurunan angka stunting ini Pak sekarang? Sebetulnya kan kita kan punya target ya Bu ya. Karena target dari provinsi sendiri itu adalah zero stunting. Zero stunting. Makanya langkah-langkah tadi yang telah saya sampaikan yaitu salah satunya dapur sehat, itu salah satu upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan oleh kami dalam rangka penurunan angka stunting tersebut, sehingga nanti di 2024 betul-betul di Kota Bekasi ini dengan zero stunting. Saya yakin karena melihat dari penurunan dari tahun ke tahun sangat luar biasa sekali, sehingga diyakinkan bahwa untuk 2024 ini kita upayakan untuk zero stunting. Begitu ya Pak ya. Ini artinya seperti apa Pak strateginya selain luas tadi? Jadi begini ya, kaitan dengan tim pendamping keluarga yang ada di lapangan atau di Kota Bekasi ini jumlahnya memang cukup banyak. Gitu. Ya kader TPK itu ada 587. 5.877. Cukup banyak sekali kader TPK ini. Di mana salah satu dari tugas mereka itu yaitu pendamping keluarga yang mendampingi keluarga yang berisiko stunting. Sehingga anak yang berisiko stunting tersebut mendapatkan berat dan tinggi badan yang normal. Itu salah satu ininya. Karena kalau hal-hal lain itu kan harus konsultasi dengan dokter. Ya, konsultasi dengan medis. Kalau untuk mendapatkan berat badan atau tinggi badan dengan normal itu kan bisa dengan ditimbang gitu ya, dengan diukur. Itu tidak harus medis juga. Makanya kalau ada hal-hal lain dengan kaitan berisiko stunting ini, maka kader-kader kami yang tadi disebutkan itu membawa yang berisiko stunting tersebut kepada puskesmas gitu ya, Mbak Fitri. Ya, lalu Pak, apa saja sih yang harus dilakukan masyarakat ya, terutama ibu-ibu para orang tua nih yang punya anak-anak balita gitu ya, agar anak-anaknya terhindar dari stunting ini kan. Mungkin ada beberapa ibu yang belum paham banget bagaimana agar terhindar dari stunting ini Pak ya. Karena sangat berperan serta juga pemerintah ya dalam mengatasi ini. Salah satu langkah-langkah atau tips
dalam langkah cegah stunting ya Mbak Fitri. Salah satunya apabila catin ya calon pengantin ya. Oh gitu. Iya, salah satunya calon pengantin sebelum mereka melakukan pernikahan, melaksanakan pernikahan, maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon pengantin tersebut, sehingga nanti akan diedukasi untuk calon-calon pengantin itu. Yang selanjutnya, konsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Artinya di sini keseimbangan antara gizi ya, makanan yang bergizi itu diperlukan sekali, salah satu untuk pencegahan stunting. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif ini untuk ibu-ibu pada saat melahirkan itu ASI memang sangat berguna sekali untuk mencegah stunting. 6 bulan. Ya. Yang keempat itu lakukan imunisasi. Imunisasi yang rutin, sehingga anak bayi kita itu nanti kalau dilakukan imunisasi bisa kekebalan tubuhnya pun akan sangat meningkat, sehingga pada saat nanti menjelang dewasanya atau sudah remajanya, dia itu akan kekebalan tubuhnya akan kuat sekali kalau dilakukan imunisasi sesuai dengan yang dianjurkan. Yang selanjutnya, sanitasi dan akses air bersih. Ini diperlukan sekali, sanitasi dan air bersih ini, sehingga dalam rumah atau yang di tempat tinggal mereka ini jangan kelihatan sekali joroknya, sehingga sarang-sarang penyakit itu bisa timbul kalau sanitasi dan air bersih tidak tersedia. Yang selanjutnya, pada anak atau bayi itu harus selalu diberikan vitamin A ya. Terus yang selanjutnya, memberikan suplemen. Ini makanan-makanan tambahan yang bergizi, makanan-makanan tambahan sebagai pendorong dari vitamin, yaitu suplemen. Yang selanjutnya, pentingnya edukasi bagi orang tua. Itulah langkah-langkah untuk mencegah stunting. Ya, baik mitra Sejaman Siar, masih perbincangan menarik bersama Bapak Agus selaku Sekdis DPP Kota Bekasi, DPP KB Kota Bekasi. Dan ini ada Pak Asep dari Tambun mau bertanya nih. Katanya, apakah stunting itu termasuk yang kategori balita gizi buruk atau pencegahannya secara mandiri, itu bagaimana caranya, Pak? Iya. Dari Pak Asep di Tambun. Iya. Silahkan Pak Asep. Ya. Ya, silakan Bapak. Iya, dari Pak Asep. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Gizi buruk itu salah satunya dari stunting. Nah, supaya bersiko stunting itu tidak terjadi stunting, makanya segera lakukan upaya-upaya. Kalau Pak Asep misalkan istrinya punya anak yang gizinya buruk, segera periksakan, segera panggil kader-kader yang ada di lapangan, kader-kader TPK tadi, sehingga istrinya Pak Asep atau anaknya Pak Asep bisa segera ditangani oleh kader-kader kami yang ada di lapangan. Karena kalau sudah gizi buruk ini, otomatis pertumbuhan anak pun nanti akan terganggu. Makanya segera Pak Asep itu, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini satu dorongan juga buat Pak Asep apabila punya anaknya seperti itu, segera untuk melakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan tersebut. Baik mitra Zaman Siar, Pak Asep tadi sudah dijawab ya, mudah-mudahan puas, dan ini juga bisa menjadikan edukasi buat mitra Zaman Siar, terutama bukan saja ibu rumah tangga tapi juga calon pengantin yang juga harus punya pengetahuan mengenai stunting ini. Ya baik, apa saja harus dilakukan masyarakat nih Bapak, terutama para orang tua ya? Selain juga mungkin tadi harus gizi baik, imunisasi, harus tidak takut untuk mengantarkan putra-putrinya yang menderita stunting ke pos-pos atau posyandu yang terdekat, yang tentu ada kaitannya dengan pencegahan masalah stunting ini. Lalu ada nggak strategi yang paling jitu untuk menangani stunting ini Pak, dari pemerintah Kota Bekasinya ini seperti apa? Karena kan status ekonomi masyarakat itu kan status budayanya juga berbeda-beda ya. Ada kalanya yang susah, ada kalanya yang gampang gitu, tergantung dari tingkat pendidikan mereka gitu. Mungkin strategi-strateginya kami di
di lapangan atau di Kampung KB membuat suatu dapur sehat untuk ibu-ibu, untuk keluarga yang dapur sehat atau makanan bergizi yang diberikan untuk keluarga yang berisiko stunting. Makanya apabila ibu-ibu punya anak yang memang berisiko stunting, silahkan datang ke Kampung KB, karena Kampung KB di Kota Bekasi ini sudah mencapai 39. Sudah 39. Jadi dari 56 kelurahan baru 39. Mudah-mudahan di 2024 ini 56, jadi di masing-masing kelurahan ada yang namanya Kampung KB dan dapur sehat. Sehingga jangan sampai sekarang ada yang dari 2 kelurahan ke 1 Kampung KB atau dari 3 kelurahan. Nah, untuk tahun selanjutnya, untuk tahun 2024 nanti akan diadakan di masing-masing kelurahan Kampung KB, sehingga dapur sehat tadi betul-betul memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang punya anak yang berisiko stunting itu. Baik, hatur nuhun untuk Soraya Dewi. Kali ini Soraya Dewi di Kalimalang, di Kaliabang Nangka, katanya mau bertanya nih, Bapak. Pada usia berapa tahun sih anak bisa dikatakan atau divonis stunting, dan bagaimana cara penanganannya, maksudnya diuraikan seperti apa gitu ya. Baik, hatur nuhun Soraya Dewi di Kaliabang Nangka, Bekasi Utara. Silakan Pak Sekdis. Anak dikatakan stunting itu apabila sudah lebih dari HPK. HPK itu hari pertama kehidupan ya, hari pertama kehidupan. Jadi setelah 1000 hari. Artinya 1000 hari itu kalau sekarang tahunnya 357 berarti sudah 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun itu anak dijudge bahwa anak itu stunting. Iya. Iya. Baik, untuk Pak Sekdis atas jawabannya tadi ya. Hatur nuhun Soraya Dewi ya. Kemudian ada Dwi ya. Dwi di mana ini? Iya. Bagaimana katanya cara mengedukasi atau pencegahan stunting sejauh ini, bagaimana apa aja katanya Pak? Ya, hatur nuhun ya untuk Dwi di Kampung Nangka. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Untuk pencegahan stunting ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak remaja atau hamil. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pada saat telah melahirkan beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ya, itu untuk pencegahannya. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif tersebut dengan MPASI yang sehat. Ya, ada suplemen tadi, itu salah satunya untuk membantu. Yang selanjutnya, terus memantau tumbuh kembangnya anak tersebut, sehingga kita bisa melihat bahwa anak umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang seharusnya sekian senti atau makannya harus sekian piring, nah itu kita terus pantau sehingga tumbuh kembang anak itu kita bisa lihat dengan dipantau tadi. Yang selanjutnya, pencegahan stunting itu selalu menjaga kebersihan terutama di lingkungannya Pak ya. Jadi tanda-tandanya ini jelas sekali ya bahwa stunting itu akan hinggap kepada anak atau anak akan terkena stunting jika tadi sudah Bapak katakan seperti itu ya. Betul Mbak Fitri. Baik, Mitra Sejaman Siar, ini mungkin Bapak kan ada target ya, bagaimana ingin dicapai oleh DPPKB Kota Bekasi dalam penanganan masalah stunting ini, karena tadi kan sudah ada perkembangannya dari tahun ke tahun begitu signifikan lonjakannya, terus sekarang sudah baik ya. Nah, untuk mempertahankan ini yang susah ya Pak ya. Lalu ini bagaimana target apa yang ingin dicapai oleh DPP KBG dalam penanganan masalah stunting ini Pak? Baik Mbak Fitri, kebetulan untuk tahun 2023 ini kami akan sedang melakukan PK atau pendataan keluarga. Nah, pendataan keluarga di mana di sini nanti petugas-petugas kami yang datang ke rumah-rumah, untuk mendata keluarga-keluarga yang ada di Kota Bekasi ini, sehingga nanti akan didapatkan angka-angka
data-data stunting tersebut. Yang pada akhirnya untuk menzerokan stunting itu kita lihat dari data yang 2023 ini. Sehingga ada langkah-langkah upaya-upaya kami yang akan dilakukan untuk 2024 karena kami sudah mentargetkan di 2024 itu harus zero stunting. Jadi dengan adanya pendataan keluarga di 2023 ini, ibu-ibu yang ada di Kota Bekasi khususnya ini nanti tolong kalau ada petugas-petugas kami diterima dengan baik karena ini untuk keberlangsungan dari keluarga ibu-ibu sendiri. Mungkin itu. Iya. Jadi intinya juga ya usaha DPPKB Kota Bekasi ini sangat apa ya katakannya sangat ini banget ya, sangat tinggi banget gitu ya. Bagaimana caranya agar masyarakat Kota Bekasi juga bisa tercapai seperti yang Bapak tadi bilang ya Pak ya. Iya. Lalu Bapak untuk selanjutnya ini program apa aja sih yang akan dicanangkan untuk menggapai stunting agar tidak sama sekali di Kota Bekasi ini gitu kan. Soalnya kan banyak pendatang ya Pak ya ke Kota Bekasi. Banyak. Ini pasti akan bertambah tidak seperti kota yang lainnya karena Kota Bekasi ini sepertinya perkembangannya cukup tinggi banget. Iya. Jadi begini ya Mbak Fitri, untuk di Kota Bekasi ini memang tadi disampaikan bahwa ada keluar masuk dari karena Kota Bekasi ini salah satu kota yang heterogen ya keluar masuk penduduknya, makanya upaya kami yang akan kami lakukan ada konsep nanti yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat itu di program 2125. 2125 itu apa? 2125 itu untuk usia perkawinan. Makanya salah satu tugas kami di pengendalian penduduk ini yang pertama adalah mendata dulu warga yang ada di Kota Bekasi kaitan dengan yang remaja dan yang laki-laki, perempuan dan laki-laki, sehingga nanti akan kami screen untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi terhadap remaja-remaja yang ada di Kota Bekasi ini dalam usia, terutama usia pernikahan. Jadi jangan sampai usia pernikahan sebelum waktunya menikah, mereka sudah menikah. Itu salah satu program kami sehingga penduduk di Kota Bekasi nanti tidak bisa terkendalikan seperti itu, begitu ya. Itu salah satu program kami nanti dalam pengendalian penduduk, jangan sampai terjadi lonjakan penduduk di Kota Bekasi. Ya, Bapak, upaya yang begitu sangat berat ya Kota Bekasi untuk mengatasi stunting ini, walaupun mungkin stunting sendiri sudah menurun, tapi kan kita tidak bisa berlega hati ya Pak ya, seperti itu aja ya. Lalu untuk kedepannya Pak, itu apa sih yang Bapak harapkan dari Kota Bekasi ini, terutama pihak dari DPPKB Kota Bekasi ini dengan adanya stunting yang sudah menurun, kemudian kita berharap agar tidak naik lagi gitu. Nah itu Pak. Yang pertama tentunya kesadaran dari harapan kami dari pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Harapan kami terutama kepada ibu-ibu, kepada warga masyarakat Kota Bekasi agar jangan terlalu dini untuk menikahkan anaknya. Jadi batas usianya tadi 21-25. Oh gitu ya Pak ya. Tapi di bawah 20 itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sebetulnya sih, kalau sudah sebetulnya kan kalau sudah balik itu sah saja. Tapi kami kan punya program untuk mengendalikan penduduk supaya tidak terlalu membludak. Makanya program 2125. Artinya apa? Artinya penduduk di Kota Bekasi ini kita bisa kendalikan sedemikian rupa sehingga penurunan stunting itu betul-betul tidak terjadi di Kota Bekasi. Tidak terjadi di Kota Bekasi. Makanya pada saat calon pengantin akan melaksanakan pernikahannya, kita edukasi dulu, kita kasih sosialisasi dulu sehingga nanti pada anaknya lahir dia tidak berisiko stunting. Itu dilakukan dan kami sekarang juga melakukan dengan Kementerian Agama apabila
ada yang melangsungkan pernikahan, kami selalu sosialisasi dulu untuk hal-hal tersebut. Gitu. Pak Sekdis, ini ada satu pertanyaan lagi dari Cang Sanusi ya. Katanya sebenarnya sih mungkin udah dibahas tadi, tapi apakah indikator seorang anak mengalami stunting, lalu anak ini terkena stunting atau gizi buruk itu bagaimana katanya? Hatur nuhun. Sami-sami untuk Cang Sanusi, silakan. Apa indikator seorang anak mengalami stunting, lalu anak ini terkena stunting atau gizi buruk nih Pak? Hatur nuhun Cang Sanusi, nanti sebentar jawabannya dari Bapak ya. Silakan Pak Sekdis. Iya, salah satu indikatornya kalau melihat anak itu stunting ya, stunting atau tidaknya, kita misalkan di bulan pertama. Bulan pertama anak ini misalkan beratnya 2 kilo misalkan. Di bulan kedua berat badan itu jadi menurun. Oh iya, menurun bahkan ya Pak ya. Nah itu salah satu ya. Itu salah satunya seperti itu. Yang selanjutnya tinggi badan. Ya. Oh, tinggi badan. Tinggi badan juga. Tinggi badan juga karena kan kita kalau yang namanya bayi itu pasti tiap hari itu akan bertambah tinggi badan, berkembang tinggi badan. Kalau hanya stuck sampai di situ, ya itu salah satunya itu jadi tanda-tanda dari stunting yang harus gitu. diwaspadai Harus diwaspadai. Orang tua selaku orang tua ya, betul. jadi hati-hati dengan itu. Ya baik, Mitra Sejaman Siar, untuk Pak Sekdis DPP Kota Bekasi, DPPKB Kota Bekasi ini, silakan Pak, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada yang perlu disampaikan atau bagaimana gitu ya, agar masyarakat Kota Bekasi ini benar-benar paham apa sih itu stunting dan harus bagaimana perilaku kita sebagai orang tua atau katakanlah ibu, terutama ibu berperan nih ya, selain ayah. Ayah sejauh mana Pak berperannya ini? Ya. Kalau ayah itu hanya itu kan ya dari gen ya, dari faktor keturunan ya, itu bisa juga terjadi stunting ada itu. Gitu indikator ya, stunting itu dari faktor genetik juga berpengaruh ya Pak ya? Ada. Oh gitu. Iya. Ya silakan Pak. Mungkin. Iya, jadi untuk masyarakat Kota Bekasi, ibu-ibu, ayo kita cegah stunting mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang cegah stunting. Lakukan 5 langkah-langkah untuk pencegahan stunting itu. Sehingga Kota Bekasi terbebas dari stunting atau zero stunting. Terima kasih. Iya. Baik, hatur nuhun untuk Pak Sekdis DPP KB ya, Bapak Agus Harpasanjaya SIP MSI ya, yang sudah memaparkan begitu jelasnya kepada Mitra Sejaman Siar. Jadi mitra yang di rumah juga kalau dijemput bola nih, artinya petugas datang ini harus welcome ya Pak ya. Iya. Jadi harus welcome sehingga nggak ada rasa takut ataupun bagaimana ya, karena ini untuk kepentingan kita bersama masyarakat Bekasi yang sehat semuanya. Baik, Bapak Agus, Pak Sekdis DPPKB Kota Bekasi, hatur nuhun, juga Ibu hatur nuhun, Ibu siapa nih? Ibu Marisi ya, Marisi hatur nuhun sama Bapak sudah hadir di sini, sudah memberikan katakanlah edukasi ya untuk Mitra Sejaman Siar. Insya Allah sukses ya. Hatur nuhun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.